Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berimplikasi tertundanya pemilu menurut saya merupakan putusan yang janggal bahkan mencurigakan. Tentu kita menghormati setiap putusan pengadilan, namun untuk putusan kali ini kekeliruannya sangat terang benderang, sehingga sebenarnya tidak perlu lagi ada perdebatan substansi karena sudah terlalu jelas kesalahannya. Saya sudah mempelajari putusannya dan membaca pertimbangan-pertimbangan hukumnya. Menurut saya kesalahan yang paling fundamental adalah soal kewenangan mengadili. Hal ini sebenarnya sangat basic, yaitu adanya perbedaan antara hukum perdata dengan hukum administrasi yang melalui putusan ini diterobos oleh pengadilan. Ya. Undang-undang jelas mengatur persoalannya adalah ranah PT UN. Betul pernah diajukan ke PT UN, namun tidak dapat diterima karena objek yang diajukan keliru. Nah, untuk kali ini, PN Jakarta Pusat memaksakan dirinya untuk dapat mengadili perkara ini dan kemudian mengabulkan gugatan untuk seluruhnya. Persoalan kedua, putusan perdata hanya mengikat bagi para pihak. Ya, sementara putusan ini berimplikasi luas secara ketatanegaraan dan bahkan melanggar konstitusi. Karena itu, andaikan putusan ini hendak dijalankan, menurut saya putusan ini termasuk putusan non-executable, yaitu putusan yang tidak dapat dieksekusi karena eksekusinya adalah eksekusi keperdataan, tapi ternyata efeknya meluas hingga ketatanegaraan dan konstitusi. Jadi meskipun kita menghormati putusan, namun untuk putusan kali ini tidak dapat dilaksanakan juga karena mengandung sifat non-executable itu tadi. Persoalan ketiga adalah dalam hal mengabulkan permintaan agar KPU tidak melanjutkan tahapan dan mengulang dari awal untuk kurun waktu tertentu yaitu 2 tahun 4 bulan 7 hari. Kalau kita melihat putusannya tidak ada pertimbangan hukum yang memadai dan justru pertimbangannya melompat dan bahkan dipaksakan. Ya, ketiadaan pertimbangan hukum yang memadai ini tentu dapat menimbulkan pertanyaan, ada apa dengan putusan ini? Yang keempat, karena memiliki kesalahan fundamental, maka saya berharap agar pengadilan tinggi mengkoreksinya dengan membatalkan putusan tersebut. Tidak ada satupun alasan yang bisa membenarkan putusan ini. Dan kalau kita melihat kesalahan fundamental dari putusan ini, maka sulit rasanya untuk tidak menaruh kecurigaan bahwa memang ada suatu gerakan yang sistematis untuk merusak dan mengganggu proses pemilu yang sedang berlangsung, dengan tujuan untuk melakukan penundaan pemilu. Segala cara dilakukan dan saling kait-berkait, mulai dari wacana amandemen konstitusi untuk perpanjangan masa jabatan ataupun penundaan pemilu, lalu ada upaya hukum di MK, ya salah satunya adalah soal proporsional tertutup, lalu yang ini gugatan di PN yang berakibat pada tertundanya proses pemilu, hingga pernyataan-pernyataan beberapa tokoh yang mendorong penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan. Menurut saya ini harus menjadi peringatan bagi kita semua untuk waspada terhadap gerakan yang ingin mengacaukan rencana pemilu 2024. Jangan sampai upaya ini berhasil karena hak kita untuk mendapatkan demokrasi konstitusional menjadi terenggut oleh kepentingan tertentu.